Sekarang kita akan belajar lebih jauh lagi untuk mengenal tentang kelas scanner ini. Kali ini kita akan mempelajari scanner yang berhubungan dengan pemisah dari suatu kalimat. Kalimat itu bisa berasal dari variabel yang kita buat sebelumnya, atau mungkin dari file eksternal yang akan kita input, atau juga mungkin dari keyboard yang kita ketikkan. Tetapi kali ini kita akan menggunakan cara yang sederhana. Untuk bisa memisahkan dari satu kata ke kata lainnya, kita menggunakan delimiter ya dalam scanner. Oke, seperti biasa untuk bisa menggunakan scanner, saya perlu mengimport kelas library dari scanner ini, import Java util scanner, lalu saya membuat main metodenya. Lalu di sini saya akan membuat sebuah objek scanner, misalnya input data, new scanner. Oke. Saya bisa membuat sebuah variabel sebelumnya, misalkan saya buat string nama misalnya ya, lalu saya membuat nama-nama, misalkan Ujang, Surip, Sukidin, Aiman, dan Jukiem ya, seperti ini. Jukiemnya mana? Jukiem, oke. Jukiem, oke. Lalu di sini saya akan saya akan masukkan, maaf ini nama, saya memasukkan nama di sini karena dari variabel nama inilah kita akan mengambil informasi. Objek scanner akan menciptakan sebuah informasi yang sumbernya yaitu dari variabel nama ini. Oke. Sebenarnya saya juga bisa saja langsung menuliskan seperti ini ya. Misalkan seperti ini ya, sah-sah aja. Ini map Z, ini oke. Lalu sini saya akan masukkan, oke, oke, set, oke, sama aja ya. Lalu saya membuat sebuah kalimat, nama yang Anda masukkan adalah 2. Oke, lalu langsung saya buat while loopnya, maaf kecepetan ini, while loopnya, while pengulangan ya, looping ya, while true. Jadi saya menggunakan objek scannernya input data as next. Lalu di sini saya membuat sebuah variabelnya, misalnya ini namanya gitu ya. Oke, sama dengan misalnya input data dot next ya, jangan next line ya, karena kita masih berada dalam satu line yang sama. Lalu di sini saya akan mengeprint namanya, kayaknya kurang elok ya namanya, di gini aja. Nama gini aja. Nama peserta, oke. Lalu ini kita copy, oke, kita pasangkan nama peserta. Setelah ini selesai, ya kita lihat ya hasilnya. Coba, oh iya, saya belum menggunakan delimiternya ya. Kalau saya buat seperti ini, apa yang terjadi? Kita lihat yuk. Nama yang Anda masukkan adalah Ujang, Surip, Sukidin, Paiman, Jukiem. Tahu kenapa ini terjadi seperti ini? Ya, kemarin kita telah belajar ya, bahwa next ini berbeda dengan next line ya. Kalau next itu kan dia akan membaca dari masing-masing kata yang dalam satu kalimat ya. Tetapi kalau kita katakan ini next line, berarti dia akan membaca full satu kalimat ini. Tapi ini saya akan masukkan saja nama variabel sini z. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya gimana kalau saya berikan ini koma di sini? Koma. Masa tulis namanya nggak ada koma ya? Biasanya ada koma ya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya gimana. Cet. Lihat. Ujang, Surip, Sukidin, Paiman, Jukiem, nggak ada komanya. Sebenarnya kurang bagus ya kalau pembacaan seperti ini. Sebenarnya sah-sah saja ya. Tetapi ini untuk kasus yang sederhana ya. Kalau kasus yang rumit, misalkan saya akan berikan usia masing-masing. Ujang tuh usianya 20 tahun,
Surip itu usianya ialah 23 tahun. Sukidin usianya ialah 18 tahun. Pak Iman itu misalnya 27 tahun dan Jukiyem itu usianya masih 18 tahun. Nah, coba kita tes hasilnya. Cet. Wah, ini kurang bagus lah ya penulisan seperti ini. Pada kasus ini, disinilah kita benar-benar membutuhkan apa yang kita sebut dengan delimiter ya. Jadi delimiter ini sendiri adalah sesuatu yang akan memisahkan atau sesuatu yang akan dibaca menjadi satu pemisah dari rangkaian kata-kata yang berada pada satu kalimat. Ya, kalau begini kan ya nggak ada masalah ya. Tapi tujuan dari delimiter ini ialah di dalam kalimat ini mana yang kita pakai menjadi pemisahnya. Oke, ini sederhana ya. Lalu bagaimana ketika nanti saya akan menuliskan sebuah alamat? Lalu saya akan menuliskan string yang di dalamnya tidak ada numerik. Atau ketika saya menuliskan sebuah angka dan kalimat dengan tipe data string, lalu saya hanya ingin mengambil angkanya saja atau stringnya saja dan membuang angkanya. Oke, jadi disinilah kita memakai fungsi dari delimiter ini. Jadi untuk penulisannya itu sederhana. Input data dot use delimiter. Nah, disinilah kita memakai patternnya. Misalkan saya ingin mengatakan bahwa saya akan memakai segala sesuatu yang bukan angka untuk menjadi delimiternya. Oke. Penulisannya sederhana, yaitu saya menggunakan seperti ini 0 sampai 9. Saya tutup, saya tandakan plus di sini ya. Jadi seperti inilah penulisannya. Nah, ini apa artinya? Yuk kita coba lihat hasilnya. Apa artinya ini? Artinya ialah sederhana sekali, yaitu ini artinya segala sesuatu yang bukan 0 sampai 9. Jadi segala sesuatu yang bukan 0 sampai 9 plus ini berarti dia lebih dari 1 atau multiple ya. Jadi segala sesuatu yang bukan angka 0 sampai 9 digunakan menjadi sebuah delimiter. Lihat, ini angka kan? Range-nya ya 0 sampai 9 ditulis 2 dan 3, 1 dan 8, 2 dan 7, 1 dan 8. Oke, segala sesuatu yang bukan itu berarti dia bukan angka. Jadi ujang spasi surip spasi sukidin spasi lagi, baik itu spasi, baik itu sebuah karakter atau sebuah string, itu dijadikan delimiter atau pemisah ya, sehingga yang akan diambil ialah tentu saja angkanya saja ya. Lalu bagaimana misalkan saya menuliskan segala sesuatu yang bukan karakternya, jadi seperti ini, A sampai Z ya. Jadi perlu diingat A sampai Z itu artinya apa, yaitu segala sesuatu yang bukan dari alfabet A sampai Z, atau seperti ini, A lalu A sampai Z, gini lebih enak. Jadi segala sesuatu yang bukan alfabet A sampai A besar sampai Z besar dan A kecil sampai Z kecil itu dijadikan delimiter. Kita lihat hasilnya, pasti dia hanya mengambil angka. Lihat, iya karakter, iya betul angka. Balik-balik. Jadi segala sesuatu yang bukan alfabet A sampai Z besar atau A sampai Z kecil itu dijadikan delimiter. Di sini apa yang bukan A sampai Z besar? Ya semuanya. Spasi tidak termasuk, angka 20 tidak termasuk, spasi tidak termasuk, angka 23 tidak termasuk, semua tidak termasuk. Jadi ini jadikan delimiternya, yang diambil ialah karakternya. Karakter A dari Z. Ya, jadi ujang, surip, sukidin, paiman, jukiyem diambil semua. Oke? Paham? Jadi ini ialah penulisan delimiter dari kelas scanner kita.
nanti kita akan belajar lagi lebih lanjut tentang scanner ini untuk memantapkan kita mengenal tentang kelas scanner ya. Baik, sampai di sini dulu tutorial dari saya. Jika video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Sampai bertemu pada tutorial selanjutnya. Terima kasih.